Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Kepulauan Meranti bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Riau, Angkatan 55, Kelompok 3.2. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan video kompilasi dari materi wawasan kebangsaan, bela negara, isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Indonesia bukan sekedar wilayah di peta dunia. Indonesia adalah semangat, pengorbanan, dan kebanggaan yang hidup dalam setiap denyut nadi rakyatnya. Negeri yang tidak dibangun oleh kesamaan, tetapi oleh semangat untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Di tanah yang kaya akan budaya, bahasa, dan tradisi, tumbuh jutaan harapan yang bergerak menuju cita-cita yang sama. Hari ini, semangat itu hidup dalam setiap insan yang mengabdi untuk bangsa dan negara. Di era globalisasi, tantangan terhadap bangsa tidak lagi mengenal batas negara. Persaingan sumber daya manusia, perkembangan teknologi, dan arus informasi yang begitu cepat menuntut kita untuk terus meningkatkan kemampuan diri. Sebagai bentuk kemampuan awal bela negara, kita perlu meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan, dan menjaga nama baik Indonesia di mata dunia. Inilah bentuk pengabdian dan pengorbanan kita pada tingkat internasional. Pada tingkat nasional, ancaman tidak selalu berupa serangan fisik. Hoax, ujaran kebencian, dan perpecahan dapat mengganggu persatuan bangsa. Sebagai ASN yang baik, yang memiliki kemampuan awal bela negara, kita harus mampu mempunyai pemikiran yang kritis, serta menyaring informasi dengan bijak. Jangan sampai jadi sumber perpecahan bagi persatuan Indonesia. Biasakan untuk saling sebelum sharing. Bela negara juga dimulai dari lingkungan terdekat, meluangkan waktu dan tenaga untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan lingkungan, merupakan bentuk rela berkorban untuk kepentingan bersama. Tindakan sederhana ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap daerah merupakan bagian dari kepedulian terhadap bangsa dan negara. Kemampuan awal bela negara juga dapat dibangun dari daerah dengan menjaga kesehatan, meningkatkan pengetahuan, serta mengembangkan kompetensi diri. Kita mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesiapan fisik, mental, dan intelektual merupakan modal penting bagi setiap warga negara dan ASN. Bela negara dimulai dari kesiapan diri. Dilanjutkan dengan menjaga persatuan bangsa, Dibuktikan melalui pengorbanan untuk masyarakat. Dan diwujudkan tindakan nyata untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2026 yang bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Kepulauan Meranti, Angkatan 55 Kelompok 3.2. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan analisis isu kontemporer dari perspektif wawasan kebangsaan dan bela negara, dengan fokus pada dua unsur bela negara, yaitu memiliki kemampuan awal bela negara serta rela berkorban untuk bangsa dan negara. Analisis ini dilakukan pada tingkat internasional, nasional, dan daerah untuk melihat bagaimana berbagai isu dan tantangan di era modern memengaruhi kehidupan masyarakat, persatuan bangsa, serta peran warga negara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan bukan sekadar teori di atas kertas. Ini adalah cara kita memandang diri dan tanah air kita di tengah dunia yang terus berubah. Hari ini, komitmen kita sebagai bangsa sedang diuji oleh berbagai tantangan zaman, mulai dari skala global hingga ke pelosok daerah. Dari kacamata internasional, batas negara kini makin kabur. Isu kontemporer seperti perang siber, penyebaran paham radikal lintas negara, dan krisis iklim global adalah ancaman nyata. Kalau kita tidak punya pondasi yang kuat, bangsa kita bisa terombang-ambing oleh arus global. Salah satu isu kontemporer yang menjadi perhatian serius di Indonesia adalah judi online. Kemajuan teknologi digital telah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan praktik perjudian secara mudah dan masif. Judi online tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat menyebabkan kecanduan, konflik keluarga, penurunan produktivitas, hingga meningkatnya tindakan kriminal. Kondisi ini menjadi ancaman bagi ketahanan sosial dan moral bangsa. Agar permainan judi Oleh karena cepat itu, diterima dan menjaga mengakar di persatuan di seluruh tengah gempuran lapisan informasi masyarakat, adalah tantangan termasuk terbesar remaja. bangsa kita saat ini. Mari bersama-sama menolak judi online demi mewujudkan Jadi, masyarakat yang hilangkan sejahtera, anggapan bahwa produktif, judi dan online seperti berintegritas. permainan judi yang Dan di tingkat daerah, masalah itu berwujud di depan mata kita. Mulai dari pencemaran air, tumpukan sampah, ketidakpedulian antar tetangga, bahkan rendahnya tingkat penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah di ruang digital. Isu di tempat kerja, yakni di Dinas Pendidikan bidang kebudayaan terkait kebahasaan adalah rendahnya kesadaran penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah di ruang digital oleh masyarakat di Kepulauan Meranti. Berdasarkan analisis APKL, isu ini aktual karena terlihat pada penggunaan bahasa di media sosial dan ruang digital sehari-hari. Problematik karena berpotensi menurunkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia, kemudian berdampak pada seluruh masyarakat pengguna media digital, sehingga layak ditindaklanjuti dan dapat diatasi melalui sosialisasi dan pembinaan kebahasaan. Berdasarkan analisis USG, isu ini dinilai darurat karena terjadi setiap hari di ruang digital. Serius karena berpengaruh terhadap mutu bahasa dan identitas nasional, dan perkembangannya akan semakin meluas seiring meningkatnya penggunaan media sosial. Berdasarkan analisis Fishbone, penyebabnya adalah masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kaidah bahasa Indonesia, belum optimalnya sosialisasi dan edukasi kebahasaan di ruang digital, masih minimnya konten edukatif yang menarik mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kuatnya pengaruh bahasa asing dan bahasa gaul yang semakin dominan dalam komunikasi digital sehari-hari, dan yang terakhir, kurangnya pengawasan dan pembinaan yang terbatas. Di situ letak ujian sesungguhnya. Apakah kita peduli terhadap lingkungan di dekat kita? Kemampuan awal bela negara tidak hanya diwujudkan melalui pertahanan militer, tetapi juga melalui sikap disiplin, kepatuhan terhadap hukum dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam wawasan kebangsaan hal ini dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti mentaati aturan berlalu lintas. Bijak bermedia sosial merupakan wujud memiliki kemampuan awal bela negara. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pemikiran sebagai bentuk peningkatan kualitas diri dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat merupakan bentuk rela berkorban untuk bangsa dan negara.
Dari perspektif wawasan kebangsaan, ini adalah wujud pengabdian kepada bangsa dan negara melalui kesediaan mendahulukan kepentingan nasional, menjaga persatuan serta berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional demi Indonesia maju, berdaulat dan sejahtera. Menjaga kebersihan lingkungan dan merencanakan kegiatan untuk mengatasi isu yang terjadi di daerah merupakan bentuk rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam perspektif wawasan kebangsaan, tindakan ini mencerminkan kepedulian terhadap tanah air. Isu kontemporer boleh terus berdatangan. Tapi selama kita memiliki wawasan kebangsaan Dan mengamalkan nilai bela negara, Kita adalah benteng terbaik untuk Indonesia. Sebelum bendera dikibarkan di arena Olimpiade, perjuangan telah dimulai bertahun-tahun lalu dalam senyap. Inilah kesiapsiagaan bela negara. Fisik yang terlatih tanpa ampun, dan disiplin tanpa batas. Mereka tidak instan menjadi pemenang. Mereka membentuk diri mereka untuk siap kapanpun negara memanggil untuk bertarung. Ketika tubuh sudah menjerit lelah, ketika ego berbisik untuk menyerah, disitulah nilai rela berkorban demi bangsa dan negara mengambil alih. Para atlet kita mengorbankan waktu muda mereka, jauh dari keluarga, dan mempertaruhkan batas fisik mereka. Mengapa? Karena di pundak mereka, ada harapan 270 juta rakyat Indonesia. Bagi mereka, rasa sakit adalah sementara, tetapi kehormatan bangsa adalah selamanya. Kesiapsiagaan bela negara bukan hanya tentang fisik yang kekar, tapi tubuh yang sehat bebas dari penyakit. Dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, kaya protein, vitamin, dan serat, kita sedang membangun benteng pertahanan pertama tubuh kita. Tubuh yang sehat melahirkan jiwa yang tangguh dan pikiran yang cerdas. Menjaga pola makan dengan pangan lokal bergizi adalah wujud nyata cinta tanah air, agar kita selalu siap kapanpun negara membutuhkan kontribusi terbaik kita. Inilah kemampuan awal bela negara. Kesehatan jasmani adalah modal utama. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan publik yang prima, jika tubuh kita sendiri rapuh? Olahraga bukan sekadar gaya hidup, melainkan wujud kesiapsiagaan bela negara. Tubuh yang sehat melahirkan jiwa yang siap mengabdi untuk bangsa. Di kancah internasional, dunia sedang mengalami krisis moral dan ketidakpastian global. Disinilah rohani kita diuji. Kesehatan rohani membuat seorang ASN tidak mudah silau oleh budaya luar yang merusak atau tawaran materi asing. Kita rela berkorban menguras energi untuk menjaga nama baik dan martabat Indonesia di mata dunia. Memastikan bahwa dalam setiap interaksi global, identitas bangsa yang beretika tetap tegak berdiri. Dari sudut pandang nasional, bangsa kita menghadapi ancaman radikalisme, hoaks, dan polarisasi. Rohani yang sakit akan mudah terprovokasi dan membenci. Namun, dengan rohani yang sehat, kita memiliki benteng spiritual untuk melihat perbedaan sebagai rahmat. Kita rela berkorban meredam ego kelompok, mengorbankan waktu untuk menjadi penyejuk, dan merekatkan persatuan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesiapsiagaan bela negara seringkali diidentikan dengan kekuatan fisik. Namun ada satu modal awal yang tak kalah krusial, kesehatan rohani. Rohani yang sehat adalah kondisi di mana hati kita tenang, pikiran kita bersih, dan jiwa kita terkoneksi dengan Sang Pencipta. Dari sinilah sebuah nilai luhur lahir, ketulusan untuk rela berkorban demi bangsa dan negara. Kesiapsiagaan bela negara tidak hanya membutuhkan kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental, agar kita mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Di tingkat internasional, mencoba hal-hal baru dapat menjaga kesehatan mental, karena dapat membantu menyegarkan pikiran, meningkatkan semangat, dan memperluas wawasan.
sekaligus meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global. Sikap ini mencerminkan rela berkorban untuk bangsa dan negara, dengan berani keluar dari zona nyaman, serta menunjukkan kemampuan awal bela negara melalui semangat belajar dan adaptasi. Di tingkat nasional, mengelola stres dan tidak mudah terpancing provokasi di ruang digital menunjukkan pengendalian diri dan kedewasaan emosional. Perilaku ini mencerminkan unsur bela negara rela berkorban untuk bangsa dan negara, karena mengutamakan keharmonisan sosial dan persatuan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi untuk memenangkan perdebatan. Di sisi lain, hal ini menunjukkan kemampuan awal bela negara berupa pengendalian diri, kedewasaan emosional, dan kemampuan berkomunikasi secara santun. Di tingkat daerah, mempererat silaturahmi dan mengikuti kegiatan masyarakat membantu menjaga kesehatan mental. Karena di sana kita dapat bersenda gurau, meluapkan emosi, dan berbagi cerita kepada mereka, sehingga mendapatkan saran serta dukungan yang kita butuhkan. Kegiatan tersebut juga mencerminkan unsur bela negara rela berkorban untuk bangsa dan negara, karena masyarakat bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk menjaga kebersamaan serta ketahanan sosial. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan kemampuan awal bela negara berupa kemampuan bekerja sama, kepedulian sosial, dan penghargaan terhadap kearifan lokal sebagai bagian dari identitas bangsa. Dengan kesehatan mental yang baik, kita menghadapi tantangan global, menjaga persatuan nasional, dan memperkuat ketahanan masyarakat. Inilah wujud kesiapsiagaan bela negara. Di kancah internasional, kecerdasan intelektual adalah senjata kita. Kita harus rela berkorban waktu dan energi untuk menguasai regulasi global, hukum internasional, dan diplomasi digital, demi memastikan posisi Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa besar. Namun, pintar saja tidak cukup. Dibutuhkan kecerdasan sosial untuk membangun jembatan kolaborasi antar negara tanpa kehilangan identitas nasional. Serta kecerdasan spiritual menjaga integritas moral kita agar nama baik bangsa tetap harum di mata dunia. Di level ini, rela berkorban demi bangsa dan negara berarti menaruh kepentingan kedaulatan bangsa di atas ego pribadi di meja perundingan global. Mempertaruhkan keselamatan sendiri demi menyelamatkan jiwa sesama warga negara yang terdampak banjir adalah wujud dari kecerdasan sosial. Nama saya Ali Basori. Saya menggeluti dunia banjir ini selama 3 tahun. Inilah perwujudan tertinggi dari kecerdasan sosial, sebuah kemampuan untuk merasakan kepedihan orang lain, membaca situasi krisis, dan menggerakkan diri untuk membantu orang lain. Waktu kemarin itu dukanya ada, sangat pilu buat saya, sangat sedih. Karena apa? Ketika banjir tanggal 1 Januari tahun baru itu persis, saya sibuk dengan mengevakuasi warga, tapi ternyata keluarga saya sendiri ketemu di pengungsian di saat saya sedang mendata pengungsi. Di titik inilah kesiapsiagaan bela negara mewujud nyata. Mereka tidak menunggu negara memanggil, tetapi hati nurani mereka yang bergerak duluan. Diri, yaitu ketika sudah mampu memberikan apa yang sudah saya bisa, kemudian saya bisa memberikan rasa aman kepada sesama manusia, disitulah rasa kepuasan saya selaku petugas. Ujian terbesar seorang abdi negara seringkali datang di saat sunyi, saat tidak ada mata manusia yang melihat dan sebuah pilihan instan berada tepat di depan mata. Disinilah kecerdasan spiritual bekerja. Ini bukan sekedar tentang menghafal aturan larangan korupsi, melainkan sebuah kesadaran batin yang mendalam bahwa ada Tuhan yang maha melihat setiap gerak-gerik kita. Sebagai abdi negara yang cerdas secara spiritual, memahami bahwa jabatan adalah amanah suci dan setiap rupiah yang diterima secara tidak sah adalah racun bagi pengabdiannya. Kecerdasan spiritual adalah modal utama dalam mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Dari hati yang bersih, lahirlah bangsa yang kuat. Dari abdi negara yang jujur, lahirlah negara yang bermartabat.
junjung integritas, dan siap bela negara.